masalah mental dan juga cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa ini, Nidi kerap melukai para perawat dan penjaga sehingga dirinya juga sering dimasukkan ke ruang isolasi karena perilakunya tersebut. Dahulu sebelum sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Nidi adalah seorang wanita pintar dan juga rajin. Walaupun rajin dan pintar, Nidi juga dianggap sebagai wanita yang aneh oleh teman-teman sekolahnya. Nidi tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle yang sangat terpencil. Nidi memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga memiliki sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita yang sangat cantik dan juga menjadi pemandu sorak di sekolah Nidi. Jennifer dan Nidi telah bersahabat sejak mereka masih kecil dan sampai saat ini pula mereka masih akrab. Mereka seperti seorang saudara kandung hingga membuat teman-teman sekolah mereka menganggap bahwa mereka berdua adalah seorang pasangan lesbi. Suatu hari Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang bernama Melodyland, di mana sebuah band bernama Below Soldier akan tampil di bar itu. Jennifer ternyata sangat menyukai vokalis dari band ini. Dia menganggap bahwa vokalis band ini sangat tampan sekali. Malamnya mereka berdua akhirnya sampai di bar tersebut. Dan terlihat mereka berdua sempat untuk mengobrol dengan vokalis band Below Slider itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Nidi lalu mendengar percakapan dari para anggota band yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Nidi yang kesal mendengar sahabatnya dikatakan tidak perawan, kemudian menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan. Setelah Jennifer datang, Nidi lalu mengatakan kepadanya bahwa anggota band Below Slider adalah orang-orang yang jahat. Kemudian saat konser berlangsung, semuanya berjalan normal seperti biasa. Jennifer terlihat sangat senang karena dapat melihat band yang dia sukai secara langsung. Nidi lalu menyadari bahwa ada api yang muncul di atas panggung di sebelah band yang tampil. Mereka berdua kemudian berlari dari dalam bar yang kemudian terbakar hangus. Beruntung bagi mereka berdua selamat dari kejadian kebakaran itu. Sampainya di luar, mereka berdua lalu dihampiri oleh vokalis band Below Soldier yang mengajak Jennifer untuk pergi masuk ke dalam mobilnya. Nidi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi. Namun, Jennifer bersikeras untuk pergi dan meminta Nidi untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusannya. Nidi di sini khawatir dengan Jennifer karena dia merasa vokalis band itu bukanlah orang yang baik. Nidi kemudian pulang sendirian dengan berjalan kaki. Sampainya di rumah, dia lalu menelepon pacarnya Chip dan mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar tadi. Di sini Nidi juga bercerita bahwa Jennifer telah pergi bersama vokalis band dan ini membuat dirinya sangat khawatir dengan Jennifer. Tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumah Nidi malam-malam. Nidi yang ketakutan kemudian mengecek dari jendela siapa sebenarnya orang yang datang ke rumahnya. Ternyata yang datang ke rumah Nidi adalah sahabatnya sendiri, yaitu Jennifer. Di sini, Nidi merasa aneh dengan sahabatnya itu. Karena tubuh Jennifer dipenuhi dengan darah dan wajahnya terlihat pucat seperti seorang zombie. Saat di dalam rumah, Jennifer terlihat memakan daging mentah dari kulkas milik Nidi. Setelah makan, terlihat Jennifer lalu memuntahkan cairan hitam seperti oli yang sangat banyak sekali. Nidi yang kaget kemudian ketakutan dengan yang terjadi pada sahabatnya itu. Jennifer lalu bergegas pergi untuk pulang ke rumahnya tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Nidi. Keesokan harinya terlihat semua orang yang ada di sekolah sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar Melodyland yang menewaskan banyak orang itu. Di sisi lain, Nidi terlihat masih memikirkan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya Jennifer semalam. Tak lama setelah itu datanglah Jennifer yang menghampiri Nidi dengan keadaan baik-baik saja seperti biasanya. Nidi yang masih bingung lalu bertanya kepada sahabatnya itu tentang kejadian semalam saat Jennifer datang ke rumahnya dengan keadaan yang aneh seperti seorang zombie. Jennifer lalu berkata kepada Nidi bahwa kemungkinan semalam Nidi hanya berhalusinasi tentang keadaan dirinya saat datang ke rumahnya. Setelah pulang sekolah, Nidi lalu menceritakan semuanya kepada pacarnya. Bahwa semalam Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Setelah mendengar cerita dari pacarnya itu, Chip lalu berkata kepada Nidi bahwa pacarnya itu sedang mengarang sebuah cerita saja. Di tempat lain diperlihatkan Jennifer sedang menemui Jonas yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam.
Dengan kecantikan dan tubuh yang indah, Jennifer lalu menggoda Jonas untuk pergi ke tengah hutan bersamanya. Jonas yang terpesona dengan kecantikan Jennifer lalu mengiyakan permintaan Jennifer itu dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan bersama. Setelah sampai di tengah hutan, Jonas kemudian berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan pengecerotan. Namun, ternyata di sini Jennifer berubah menjadi sosok iblis yang kemudian memakan Jonas hingga tewas. Seorang guru yang mendengar terikan Jonas kemudian berpikir bahwa Jonas sedang meluapkan kesedihannya di dalam hutan. Guru ini lalu bergegas pergi untuk menemui Jonas di tengah hutan untuk menenangkannya. Sampainya dalam hutan, betapa kagetnya guru ini yang melihat keadaan Jonas yang telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar semua. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer bertambah semakin cantik dan juga awet muda. Di sisi lain, Chip yang sedang menelepon Nidi untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat mengerikan tadi. Nidi pun kaget dan berkata kepada pacarnya itu bahwa kejadian buruk yang terjadi di kota mereka ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas yang sangat mengenaskan, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak dengan ditandai rambutnya yang rontok, juga wajahnya yang sangat pucat seperti kekurangan banyak darah. Saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Colin mencoba untuk mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya, Jennifer menolak, namun setelah Nidi berkata kepada Jennifer bahwa Colin lumayan ganteng, kemudian Jennifer lalu mau diajak kencan dengan Colin. Malamnya terlihat Colin sedang menuju ke rumah Jennifer untuk berkencan dengannya. Namun, anehnya tempat yang dia datangi terlihat seperti sebuah perumahan kosong dan tidak berpenghuni. Sampailah Colin di sebuah rumah dan dia kemudian masuk ke dalamnya untuk bertemu dengan Jennifer. Di dalam rumah, Jennifer kemudian menggoda Colin untuk diajak mantap-mantap dengannya. Saat sedang mantap-mantap, ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin dan mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas. Di tempat lain terlihat Nidi juga sedang mantap-mantap dengan pacarnya, kemudian merasa ada suatu hal yang buruk sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus saat sedang bersama pacarnya ini. Nidi lalu bergegas pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, dia kemudian melihat Jennifer yang berlari di tengah jalan dengan berlumuran banyak darah. Sampainya di rumah, Nidi lalu mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam. Di dalam rumah, Nidi kemudian berpikir dengan keadaan Jennifer yang terlihat aneh beberapa hari ini. Nidi lalu bergegas ke kamarnya untuk tidur. Di dalam kamar, tiba-tiba Nidi dikagetkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan di perjalanan pulang tadi, dia hampir saja menabrak Jennifer dengan tubuh yang berlumuran banyak darah. Di sini Jennifer kemudian bercerita kepada Nidi tentang keadaannya saat ini. Bermula saat Jennifer diajak pergi oleh anggota band Skattle yang beberapa bulan lalu konser di bar Melodyland yang kebakaran itu. Mulanya Jennifer berpikir dirinya akan diajak enak-enak dengan band tersebut, tapi ternyata band ini mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Para anggota Lost Soldier adalah pemuja setan. Maksud mereka datang ke kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar band mereka semakin terkenal. Ritual ini awalnya berjalan lancar dan band mereka semakin terkenal. Namun, ketika Jennifer yang menjadi tumbal, ritual ini menjadi kacau karena Jennifer ternyata sudah tidak perawan sejak masih SMP. Sehingga membuat Jennifer tidak mati karena iblis itu malah bersemayam di tubuh Jennifer. Jennifer sebenarnya telah mati, namun karena tubuhnya sudah dirasuki iblis itu sehingga membuat dirinya bangkit dari kematian. Karena telah mati membuat Jennifer setiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali. Dan dia juga berkata kepada Nidi bahwa malam saat dirinya datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakuti sahabatnya itu. Kemudian di perjalanan pulang dia bertemu dengan salah satu orang yang selamat dalam kejadian kebakaran itu. Jennifer yang kelaparan kemudian mengajak orang tersebut ke tengah hutan dan kemudian memakannya. Setelah mendengar cerita dari sahabatnya ini, Nidi merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Nidi bahwa dia tidak akan menyakiti Nidi yang merupakan sahabatnya.
Dia juga menambahkan saat dirinya sudah kenyang, dia akan kembali ke bentuk semula dan menjadi cantik juga lebih kuat dari sebelumnya. Di sini Jennifer memperlihatkan kepada Needy saat tangannya dilukai, tangannya itu akan segera sembuh dan kembali seperti semula tanpa ada bekas luka. Needy kemudian sedikit bingung dengan perkataan sahabatnya itu. Tentang perkataan Jennifer, jika sudah kenyang dia akan semakin bertambah kuat dari sebelumnya. Setelah percakapan ini, Needy kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Needy lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada tubuh sahabatnya itu. Di sini, Needy lalu tahu bahwa sahabatnya Jennifer telah menjadi sekubus. Sekubus membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat dan cara untuk membunuh sekubus adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka sedang dalam keadaan lemah. Setelah mengetahui hal itu, Needy kemudian menemui pacarnya dan menceritakan semua tentang hal ini. Needy juga meminta kepada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi untuk dia makan. Setelah mendengar cerita dari pacarnya ini, Chip masih tidak percaya dan menganggap Needy sedang mengarang cerita karena sedang stres. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Needy karena kecewa kepadanya. Para siswa di sekolah Needy pun sudah bersiap-siap untuk datang ke sekolah menghadiri acara pesta dansa dari sekolah mereka. Kemudian Needy pun berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer, namun setelah sampai dia tidak mengetahui keberadaan dari Jennifer. Di tempat lain diperlihatkan Chip berangkat ke pesta dansa tanpa sepengetahuan Needy. Dia terlihat berjalan sendirian ke arah sekolah. Tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip bahwa Needy telah berselingkuh dengan Colin tanpa sepengetahuan dari dirinya. Chip yang mendengar itu kemudian merasa kecewa dan sedih kepada Needy. Jennifer lalu mengajak Chip ke tempat sepi dan lalu melempar Chip ke sungai untuk dia makan. Needy yang berada di pesta dansa kemudian merasa bahwa kasihnya itu sedang dalam keadaan bahaya. Needy kemudian bergegas ke rumah Chip, namun dijawab ibunya bahwa Chip telah pergi ke pesta dansa di sekolah sejak tadi. Mendengar itu, Needy kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaan dari kekasihnya ini. Needy kemudian berhenti dan kaget setelah melihat bahwa Chip sedang dimakan oleh Jennifer. Needy kemudian terjun ke sungai dan berusaha menyelamatkan pacarnya itu dari cengkraman Jennifer. Singkat cerita, Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh Chip dengan menggunakan dayung yang membuat Jennifer terluka dan berlari pergi. Chip yang kehilangan banyak darah kemudian meninggal dalam kejadian ini. Needy yang sedih kemudian bersiap pergi untuk mencari Jennifer dan membalas dendam atas kematian pacarnya tadi. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara Jennifer dan juga Needy. Needy kemudian menusuk sahabatnya itu tepat di jantungnya yang membuatnya tewas seketika. Ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer lalu menemukan Needy yang telah membunuh Jennifer. Needy lalu dibawa ke rumah sakit jiwa, kemudian diperlihatkan bahwa Needy bisa terbang karena Needy sempat mendapat luka gigitan dari Jennifer, sehingga membuat Needy memiliki sebagian kekuatan iblis dan dengan mudah keluar dari rumah sakit jiwa ini. Setelah itu Needy lalu mencari anggota